Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Amin. Nah saudara, seperti yang saudara lihat pada judul ya, seorang bapak yang benar-benar punya tekad hati yang bulat untuk mengikut Tuhan Yesus dan begitu yakin kepada Tuhan Yesus, saudara. Beberapa alasan yang dia sampaikan saya lihat di beranda media sosial saya. Saya melihat kesaksian beliau itu luar biasa ya. Yang saudara lihat di layar ya. Saya belum mengenal siapa nama bapak ini saudara sampai sekarang. Saya juga mencari-cari informasi bagi mereka yang benar-benar percaya dan bertobat kepada Yesus, yang mengalami pertobatan saudara. Bukan murtad saudara. Jadi buat mereka ini, mereka bertobat. Jadi jangan kita bilang mereka orang-orang murtad ya. Jadi kalau kita saudara, orang-orang murtad itu di dalam kekristenan adalah orang yang meninggalkan Kristus. Orang yang meninggalkan Kristus, Alkitab berkata bahwa pasti akan dihukum. Kenapa? Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Seperti yang saudara kita ini sampaikan. Dia percaya Yesus karena dia menyadari keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Dan dia begitu menyadari, dia dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Yesus menyatakan dirinya kepada Bapa ini, saudara. Dan dia berkata bahwa sumber yang akurat tentang Yesus adalah Injil. Jadi kalau saudara menjelaskan pembahasan tentang Tuhan Yesus Kristus dari orang-orang yang tidak mengerti Injil, itu dijamin pasti salah 1000%, saudara. Karena hanya orang yang belajar Injil, belajar Alkitab secara benar, yang mengerti siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Dan orang yang belajar Injil, firman Tuhan, pasti akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara, saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes berkesaksian tentang Yesus. Dia berkata bahwa dia yang akan datang karena dia sudah ada sebelum aku. Artinya apa, saudara? Yohanes pun menjelaskan tentang ketuhanan Yesus kalau saudara memahami ini. Yohanes berkata bahwa dia telah menghapus dosa dunia. Yohanes mengatakan bahwa dia adalah domba Elohim. Apakah Yesus itu artinya dia domba, saudara? Bukan. Tetapi Yohanes menggunakan ilustrasi, kata kiasan. Zaman dahulu, sering saya berkata kepada saudara bahwa ketika orang Israel berbuat dosa, maka ada korban binatang, anak domba yang dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Itu sebabnya Yohanes memberikan ilustrasi bahwa dia adalah anak domba Elohim datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa dunia. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Makanya saudara-saudara yang tidak mengerti, yang hanya mencelah dan menghujat Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu saudara berkata bahwa tidak bisa menghidupkan dirinya, bukan pikiran saudara yang Tuhan pakai. Elohim punya cara bagaimana menyelamatkan umat manusia. Bukan seperti yang keinginan saudara, oh dia bukan Tuhan karena dia tidak berhasil lompat dari kayu salib. Tidak bisa menghalau orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan bukan Tuhan Spiderman yang saudara lihat di film-film. Dia punya tujuan, dia mengetahui bagaimana untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata hanya dengan iman kita bisa bertemu dan sampai kepada Elohim. Bukan dengan logika. Ada banyak orang yang berkata, oh Tuhannya orang Kristen bisa kencing, bisa keluar dari perut. Saudara, saya mau bertanya, Tuhan saudara seperti apa?
Apa tidak bisa kencing? Seperti modelnya apa, saudara? Itu sebabnya, saudara, kalau saudara melihat perjanjian lama, Kejadian, Elohim berfirman bahwa Elohim menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Jelas, saudara. Jadi Tuhan itu segambar dan serupa dengan manusia. Tetapi Dia adalah Elohim yang Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Pertanyaan saudara, Tuhan saudara seperti apa? Khususnya saudara-saudara yang sering mencela. Seperti apa modelnya? Untuk kita orang Kristen, gambaran Tuhan seperti kita, saudara. Karena Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, Dia membentuk manusia dari tanah liat. Membentuk manusia segambar dengan dirinya. Jadi kalau saudara percaya Dia adalah Elohim yang Maha Kuasa, yang saudara biasa sebut Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia tidak bisa melakukan apa-apa, berarti bukan Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah yang Maha Kuasa, bisa nggak meminjam rahim seorang manusia, lalu Dia lahir sebagai seorang manusia? Bisa, kalau saudara paham Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita hanya menafsirkan Allah sesuai dengan pikiran kita, saudara tidak akan bisa menemukan bagaimana Allah itu sebenarnya. Itu sebabnya di dalam iman Kristen dikatakan bahwa mustahil orang bisa ketemu dengan Tuhan, Elohim, kalau tidak dengan iman. Makanya saudara, orang yang menggunakan akal logika untuk mencari Elohim tidak akan ketemu. Ada banyak kisah di dalam perjanjian lama yang menjelaskan bagaimana Tuhan membuat umat manusia itu percaya kepada Dia. Orang yang menggunakan logika tidak akan percaya kepada Tuhan. Contohnya sering saya angkat kisah Nuh. Ada banyak orang yang menyinyir Nuh ketika Elohim menyuruh Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung. Dari segi logika tidak masuk di dalam akal, saudara. Tetapi kuasa Tuhan bekerja. Dengan iman kita percaya. Biar firman Tuhan ini menjamah saudara dan memberkati saudara. Tuhan memberkati. Amin.